Halil? Baik, Bu. Semua baik ya? Ya. Nah, karena hari ini kita akan memulai aktivitas pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar apa yang kita lakukan dapat bermanfaat, terutama untuk diri kalian ke depannya. Marilah sebelum kita memulai pembelajaran, Ulang dari awal. diulang Bapak dosen. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Halil, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Nizam? Alhamdulillah baik. Ini yang perempuan Sofi, bagaimana kabarnya? Baik. Semua baik ya? Ya. Alhamdulillah. Karena hari ini kita akan memulai aktivitas pembelajaran. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita biasakan terlebih dahulu membaca doa. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Nah, karena tadi kita sudah berdoa, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Ada yang nggak masuk hari ini? Semua masuk ya? Ya, baiklah, karena kalian semuanya sudah hadir. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau kalian sudah membuat sebuah proyek. Nah, sekarang sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Nah, sekarang Ibu mau menanyakan kepada kalian. Apakah kalian pernah memperhatikan bagaimana lampu di rumah kalian menyala? Pernah ya. Nah, ketika kalian menyalakan satu lampu di suatu ruangan, apakah semua lampu ikut menyala di dalam suatu rumah? Tidak ya. Nah, sekarang sebelum kita ke kegiatan ini, terlebih dahulu Ibu ingin menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama di sini, memahami arus listrik pada suatu rangkaian dengan benar. Kedua, memahami hukum Ohm pada suatu rangkaian dengan tepat. Yang ketiga, membedakan rangkaian listrik seri dan paralel dengan benar. Yang keempat, membuat rancangan miniatur rumah yang menerapkan konsep rangkaian listrik dengan tepat. Nah, ini tujuan pembelajaran yang keempat ini sudah kalian terapkan pada proyek yang telah kalian buat itu, yaitu proyek miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa manfaat dari proyek yang kalian buat itu, terutama berkaitan dengan kehidupan Hari-hari. Nah, sekarang Ibu tanya, di rumah kalian, kalau kalian menggunakan HP, kalau baterai HP-nya habis, kalian apakan? Atau baterainya low, kalian apakan? Kalian cas. Nah, di rumah rata-rata kalian punya TV nggak? Iya. Bagaimana TV-nya bisa menyala? Ada listrik, lampu. Nah, ini kegiatan kita ini adalah menggunakan atau memanfaatkan apa yang kita pelajari hari ini. Itu berkaitan dengan kehidupan hari-hari. Ya, benar sekali. Karena tujuan kita belajar adalah mengaitkan apa yang kalian pelajari hari ini dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya agar kalian
bisa menerapkannya. Nah, baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan teknik penilaian. Pertama di sini Ibu akan menerapkan 3 teknik penilaian, yaitu pertama penilaian penilaian pengetahuan. Kalau penilaian pengetahuan nanti terakhir ya, Ibu akan kasih kalian post test. Yang kedua penilaian keterampilan, karena kalian sudah membuat proyek, nanti Ibu lihat bagaimana rancangan proyek kalian. Kalau pengetahuan penilaian sikap, bagaimana rasa ingin tahu kalian, kerjasama kalian, dan bagaimana kalian saling menghargai di antara teman-teman kalian. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah tujuan pembelajaran sudah, motivasi pembelajaran sudah, kalian tahu manfaatnya, terutama manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan melihat proyek yang telah kalian buat sebagai bagaimana perkembangan proyek yang telah kalian rancang sebelumnya. Coba kelompok 1. Rangkaian apa yang digunakan kelompok 1 ini? Ini kelompok 2 ya. Nah, selanjutnya kelompok mana terlebih dahulu yang presentasi? Kelompok 1 ya. Nah, tetapi sebelum kalian presentasi terlebih dahulu, di sini Ibu akan menyampaikan pengantar materi kita yang berkaitan dengan pembelajaran atau pertanyaan abersepsi tadi. Apa yang ditanyakan tadi? Bagaimana listrik di rumah kalian ketika menyala? Tadi apa pertanyaannya? Ketika kalian menyalakan atau mematikan satu lampu, apakah semua lampu di rumah kalian ikut mati atau menyala? Tidak. Nah, itu disebabkan oleh apa? Nah, di sini ada namanya saklar. Kalian tahu saklar ya? Saklar itu fungsinya untuk menghubungkan atau memutus rangkaian arus listrik dari sumber listrik ke beban. Misal, kalau ini ya yang disebut dengan saklar. Nah, kalau saklarnya ketika kalian mematikan lampunya, itu di sana yang berfungsi adalah saklar. Ingat, fungsi saklar adalah menghubungkan atau memutuskan rangkaian listrik dari sumber ke bawah. Nah, selanjutnya, karena tadi pertanyaan yang Ibu lontarkan sudah penyebab lampu tersebut bisa menyala atau bisa mati, sudah Ibu paparkan tadi. Sekarang karena kalian sudah membuat proyeknya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kalian kerjakan. Silakan kelompok 1 bisa untuk maju untuk mempresentasikan. Ayo kelompok 1. Ayo di bawah. Tak apa-apa berdiri. Ini rangkaian paralel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan pembuatan miniatur rumah dari instalasi listrik. Yang dibacakan oleh Satu Jekani Rahmayanti, 2 Khalil Gibran, 3 Martina Senang, 4 Muhammad Arsyad Ulani, 5 Muhammad. Pengertian listrik. Listrik merupakan aliran elektron dari atom
berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Secara umum, listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul karena adanya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Listrik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. 1. Listrik statis. Listrik statis merupakan energi yang dikandung di dalam benda yang menggunakan listrik. Muatan listrik benda tersebut dapat positif, bisa juga bermuatan negatif. Bila diperinci lebih jauh lagi, semua zat tersebut dibentuk dari sejumlah atom. Setiap atom memiliki isi atom yang terdiri dari elektron dan proton yang meliputi. Proton bermuatan listrik positif, sementara elektron bermuatan listrik yang negatif. Di saat dua zat atau benda, contohnya seperti ketika tangan kita dan balok saling bergesekan, material yang memiliki daya tarik lebih lemah yaitu aman akan ditarik elektronnya dan menempel pada benda yang daya tariknya lebih kuat, yakni balon. Dengan demikian, maka kedua zat tersebut memiliki muatan listrik, yang mana material yang elektronnya hilang akan memiliki muatan positif dan material yang mendapatkan elektron menjadi bermuatan negatif. Bahaya listrik statis mampu menimbulkan percikan api seperti saat mobil atau truk berjalan. Gejala statis ini ditandai dengan gesekan ban dan jalan akan menimbulkan muatan negatif, sementara logam yang berdekatan dengan ban bisa bermuatan positif dengan cara induksi. Api akan jika kedua muatan berlawan ini bertemu. 2. Listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis adalah suatu kondisi atau fenomena listrik yang mengikut sertakan arus listrik secara terus-menerus dan berubah sepanjang waktu. Listrik dinamis berbeda dengan listrik statis yang berkaitan dengan muatan listrik yang tepat atau dalam keadaan diam. Dalam listrik dinamis, arus listrik mengalir melalui konduktor seperti kawat dengan tegangan yang mendorong aliran elektron. Arus listrik ini dapat mengalir dalam satu arah, arus searah, atau bolak-balik, tergantung pada jenis sirkuit yang digunakan. Berikut konsep dasar listrik dinamis. 1. Arus listrik. Konsep dasar listrik dinamis pertama adalah arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron melalui suatu konduktor seperti kawat. Dalam listrik dinamis, arus listrik mengalir secara terus-menerus dalam satu arah atau bolak-balik. 2. Tegangan. Konsep dasar listrik dinamis kedua adalah tegangan. Tegangan adalah gaya dorong-mendorong arus listrik untuk mengalir dalam satu sirkuit. Dalam listrik dinamis, tegangan dapat berubah sepanjang waktu. 3. Daya listrik. Konsep dasar listrik dinamis ketiga adalah daya listrik. Daya listrik adalah energi yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh perangkat listrik. Dalam listrik dinamis, daya dapat dihitung dengan mengalirkan tangan dengan arus. Berikut aplikasi listrik dinamis. 1. Listrik rumah tangga. Contoh aplikasi listrik dinamis yang pertama adalah listrik rumah tangga. Listrik dinamis digunakan dalam rumah tangga untuk memasok energi kepada perangkat elektronik seperti lampu, alat elektronik, dan peralatan dapur. 2. Industri dan manufaktur. Contoh aplikasi listrik dinamis yang kedua adalah industri dan manufaktur. Listrik dinamis digunakan dalam industri dan manufaktur untuk menggerakkan mesin, sistem produksi, dan peralatan lainnya. 3. Transportasi. Contoh aplikasi listrik dinamis ketiga adalah transportasi listrik dinamis digunakan dalam kendaraan listrik, kereta api, dan pesawat untuk memberikan tenaga menggerakkan dan menghidupkan sistem elektronik lainnya. 4. Telekomunikasi. Contoh aplikasi listrik dinamis keempat adalah telekomunikasi. Listrik dinamis digunakan dalam telekomunikasi untuk mengoperasikan sistem komunikasi seperti ponsel, jaringan telepon, dan perangkat komunikasi lainnya. Berikut manfaat listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Keterhubungan dan komunikasi. Manfaat listrik dinamis yang pertama, terhubung dan komunikasi.
dinamis memungkinkan kita terhubung dengan orang lain melalui telepon, internet, dan media sosial. Ini juga memfasilitasi komunikasi bisnis, pemerintahan, dan pendidikan. 2. Pencahayaan dan kenyamanan. Manfaat listrik dinamis yang kedua adalah pencahayaan dan kenyamanan. Listrik dinamis memberikan pencahayaan yang nyaman di rumah, kantor, dan tempat umum. Ini juga memungkinkan pengguna peralatan elektronik seperti AC, kulkas, dan televisi. 3. Kemajuan teknologi. Manfaat listrik dinamis ketiga adalah kemajuan teknologi. Listrik dinamis menjadi dasar bagi perkembangan teknologi modern seperti komputer, smartphone, robotika, dan energi terbarukan. 4. Efisien energi. Manfaat dinamis yang keempat adalah efisien energi. Penggunaan listrik dinamis yang efisien dapat mengurangi konsumsi energi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Rangkaian listrik adalah serangkaian komponen listrik yang dihubungkan menggunakan kabel dan bertujuan untuk mengalirkan listrik. Cara menyusun rangkaian listrik seri. Menutup buka ajar teori dasar listrik dan elektronika. Tulisan Muhammad Naim. Cara menyusun rangkaian listrik seri cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen disusun secara berdekatan dan kabel penghubung dan pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. 1. Hubungan ujung posesif baterai 1 dan ujung negatif baterai 2. Agar posisinya tidak berubah dan lebih stabil, rangkaian kedua baterai disebut menggunakan kabel. 2. Hubungan ujung kabel yang terpasang pada lampu dan dengan saklar. Sementara ujung kabel bagian lainnya dipasang kedua lampu. 3. Hubungkan ujung kabel lampu 2 ke ujung positif baterai 2. 4. Hubungkan ujung kabel yang terpasang pada saklar ke ujung negatif baterai 1. Setelah terhubung dalam satu sirkuit nyala saklar, semua lampu akan menyala dengan arus yang sama dan pencahayaan yang berbeda. Semakin dekat lampu dengan sumber tenaga baterai, semakin terang nyala lampu tersebut. Cara menyusun rangkaian listrik paralel. Cara menyusun rangkaian listrik paralel terbilang lebih rumit daripada rangkaian seri. Itu karena rangkaian ini tidak bisa disusun secara beradab. Pada rangkaian ini dibutuhkan lebih dari satu saklar. Berikut gambaran susunan rangkaian listrik paralel. 1. Hubungkan ujung positif baterai dan ujung negatif baterai 2. Agar posisinya tidak berubah dan lebih stabil, tetapkan kedua baterai tersebut menggunakan lakban. 2. Hubungkan kabel yang terpasang pada saklar 1 ke lampu 2. 3. Hubungkan kabel yang terpasang pada saklar 2 ke lampu 2. 4. Hubungkan kabel yang terpasang pada sisi lain saklar 1 dan 2 pada kabel yang baru yang sama. Dan lakukan hal tersebut pada sisi 1. 5. Hubungkan ujung kabel sambungan 1 dengan ujung baterai positif dan ujung kabel sambungan 2 dengan ujung baterai negatif. Jika sudah tersusun, nyalakan masing-masing saklar. Saklar 1 hanya akan menyalakan satu lampu. Begitu pula lampu 2 yang hanya akan menyalakan lampu 2. Berbeda dengan rangkaian seri, masing-masing lampu pada rangkaian paralel menghasilkan cahaya yang sama terangnya. Prosedur kegiatan identifikasi masalah instalasi dalam rumah jika tidak dirancang sedemikian rupa akan menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi membahayakan bagi diri sendiri dan keluarga. Karena alat listrik ini akan digunakan untuk menghidupkan alat-alat elektronik dan lampu penerangan yang ada di rumah. Jika listrik haruslah aman dan tidak ada kesalahan dalam penyusunan instalasi listrik tersebut, mengingat
sangatlah penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. B. Perancang solusi. Dari identifikasi masalah tersebut kami mendapatkan solusi, yaitu membuat miniatur rumah dengan instalasi listrik, di mana miniatur ini akan digunakan untuk membuat gambaran bagaimana miniatur rumah tersebut diaplikasikan pada rumah nyata, yang berguna untuk mengetahui di mana saja kita memasang instalasi listrik sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan fatal. Jadi miniatur rumah ini menjadi sebuah gambaran bagaimana instalasi listrik di dalam rumah dipasang sehingga nantinya pada saat pemasangan listrik di dalam rumah dan penggunaan listrik sehari-hari tidak terjadi konsleting, karena kita sudah tahu bagaimana cara kerja instalasi listrik rumah nyata di miniatur instalasi rumah ini. Rencana model. Di dalam miniatur rumah ini akan dipasangkan rangkaian listrik paralel dengan baterai sehingga sumber energi dengan baterai sebagai sumber energi. D. Membuat karya. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Komputer atau HP yang digunakan untuk mencari sumber atau informasi. 2. Gunting. 3. Lem tembak. 4. Cutter. 5. Pensil. 6. Penggaris. 7. kardus. 8. lakban. 9. kabel. 10. lampu. 11. saklar. 12. baterai sebagai bahan utama dalam pembuatan instalasi listrik. Fungsi alat dan bahan. 1. Baterai berfungsi sebagai pensuplai listrik. 2. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 3. Saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutus baterai ke lampu sehingga lampu dapat menyala atau tidak. 4. Kabel berfungsi sebagai perantara yang akan mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu dapat menyala atau tidak. Langkah-langkah pembuatan miniatur rumah instalasi listrik sederhana. 1. Potonglah sebanyak masing-masing 2 buah kardus yang berbentuk persegi panjang yang berukuran panjang 50 cm dan lebar 16 cm dalam berbentuk persegi dan bentuk menyerupai rumah umumnya dengan panjang 25 cm dan lebar 28 cm. 2. Setelahnya lem kardus tersebut sesuai dengan denah yang sudah didesain. 3. Merangkai kabel listrik dengan rangkaian seri dan paralel. Kendala-kendala saat proses pembuatan miniatur rumah instalasi listrik sederhana. 1. Kami sulit mengupas kabel listrik sehingga sedikit membutuhkan waktu. 2. Saat kami melapisi 2 bagian kabel dan menjadikan suatu bagian dengan lakban, lampu tidak dapat menyala sehingga kami kesulitan dan membutuhkan beberapa menit waktu untuk mengulangi langkah tersebut sampai lampu menyala. Pengujian terhadap hasil proyek. Pada percobaan pertama kami menggunakan rangkaian seri, sedangkan pada percobaan kedua kami menggunakan rangkaian paralel. Nyala lampu lebih terang saat menggunakan rangkaian seri ketimbang saat menggunakan rangkaian seri. Evaluasi hasil
Dari hasil pembuatan miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana, kami mendapatkan evaluasi berupa semakin tinggi energi listrik dan daya arus listrik, makin besar atau makin terang daya lampu yang dihasilkan. Analisis hasil presentasi. Kesimpulan yang kami peroleh dari hasil pembuatan miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana adalah: 1. Semakin terang lampu, semakin tinggi pula energi listrik pada baterai yang dibutuhkan. 2. Lampu dapat menyala karena ada rangkaian kabel yang sudah dihubungkan dari sumber energi yaitu baterai. 3. Rangkaian listrik paralel lampunya lebih terang menyala dari rangkaian listrik seri karena energi baterai pada rangkaian seri akan terbagi menjadi sebanyak lampu pada satu rangkaian seri sehingga menyebabkan menyala lampu rata bahkan tidak bisa menyala sama sekali karena daya listriknya kurang. Setelah pembuatan tugas proyek ini, dapat disimpulkan bahwa pembuatan instalasi listrik sederhana pada miniatur rumah ini dapat digunakan sebagai gambaran sederhana bagaimana penerapan instalasi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi kami mengenai proyek pembuatan miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana. Kami menyadari masih banyak kekurangan pada hasil laporan kami ini, dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Yang mau ditanyakan, juga Jelaskan apa itu rangkaian seri beserta prinsip-prinsip kerjanya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari jalur di mana seluruh arus mengalir melalui setiap komponen. Aliran listrik dalam rangkaian seri mengalir hanya satu arus. Setiap komponennya dirangkai satu persatu menyambungkan ekor komponen ke kepala komponen lainnya. Besar arus yang melalui setiap komponen dalam rangkaian seri adalah sama. Hal tersebut terjadi karena hanya ada satu jalur dalam rangkaian seri. Sebagai konsekuensinya, nilai tegangan pada tiap-tiap komponen rangkaian seri berbeda-beda. Adapun prinsip kerja rangkaian seri terdiri dari 3 hal, yaitu: 1. Hambatan total rangkaian seri diperoleh dari perjumlahan tiap hambatan serinya. 2. Kuat arus dalam tiap hambatan tetap dan besar kuat arus setiap hambatan sama dengan kuat arus totalnya. 3. Beda potensial atau tegangan dari tiap hambatan berbeda-beda dan hasil perjumlahan tegangan tiap hambatannya sama dengan tegangan totalnya. Atau dapat dirumuskan besar arus listrik rangkaian seri adalah 1 sama dengan 1 sama dengan 1,2 sama dengan 1,3. Sedangkan besar hambatan listriknya dalam rangkaian sama dengan jumlah dari masing-masing hambatan dinyatakan dalam rumus RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Adapun benda-benda yang mengaplikasikan rangkaian seri yaitu pohon natal, setrika, saklar. ada lagi yang mau ditanyakan? Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok tadi, rangkaian listrik yang digunakan pada miniatur rumah adalah rangkaian paralel. Jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Datang menjawab. Kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Kelebihan rangkaian paralel. Apabila salah satu komponen atau cabang listrik yang ada di dalamnya mengalami kerusakan atau putus, maka komponen lainnya yang ada di dalam rangkaian tersebut masih tetap berfungsi. Semua komponen yang saling berkaitan atau terhubung dengan saklar tidak akan kuat terhadap komponen yang lain. Misalnya, salah satu saklar yang terhubung dengan lampu rumah dimati, maka lampu yang lainnya tidak terhubung dengan saklar tidak akan ikut padam. Kekurangan paralel memerlukan pengantar listrik atau kabel yang banyak untuk merangkai semua komponen listriknya. Juga biayanya tergolong lebih mahal. Ada lagi kelompok, ada lagi yang mau ditanyakan, kelompok 1, kelompok 2? Ada. Ya, kalau sudah bisa ditutup kelompok. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil proyek yang telah dibuat. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Dibawa juga hasil. Coba dites dulu. Bisa nggak nyalin? Rangkaian seri dipakai ya. Ayo silakan bisa dimulai. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan pembuatan miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian. Perkenalkan nama kelompoknya satu persatu. Yang dibacakan oleh Alhamdulillah Sophia, Yan, Silakan, silakan. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang terdiri dari perlengkapan komponen teknik listrik yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke perlengkapan komponen atau alat yang terpasang. Instalasi listrik dapat dibagi dua, yaitu 1. Instalasi listrik tenaga, 2. Instalasi listrik penerangan. Instalasi listrik tenaga yaitu rangkaian perlengkapan komponen instalasi tenaga. Misalnya instalasi mesin yang menggunakan motor listrik di pabrik-pabrik atau industri. Instalasi listrik penerangan yaitu rangkaian perlengkapan komponen penerangan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang proses penyusunnya dilakukan menggunakan cara beruntun. Komponen di dalam rangkaian tersebut disusun dengan satu jalur. Oleh karena itu, seluruh komponen yang ada di dalamnya mampu dialiri oleh arus listrik. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian elektronik atau listrik yang prosesnya penyusunannya dilakukan secara sejajar atau bersambung. Sederhananya, rangkaian tersebut terhubung dengan cara berderet, sehingga sumber arus listrik yang ada di dalamnya bercabang-cabang. Setiap komponen yang ada di dalam rangkaian paralel memiliki besar tegangan yang sama. Oleh karena itu, setiap komponen yang dilakukan oleh arus listrik akan dijumlahkan menjadi jumlah total arus secara keseluruhan. Kelebihan dari rangkaian paralel. 1. Apabila salah satu komponen atau cabang listrik yang ada di dalamnya mengalami kerusakan atau putus, maka komponen lainnya yang ada di dalam rangkaian tersebut masih tetap berfungsi. 2. Semua komponen yang saling berkaitan berhubungan dengan saklar tidak akan kuat terhadap komponen yang lain. Misalnya, ketika salah satu saklar yang terhubung dengan lampu rumah dimatikan, maka lampu yang lain yang tidak terhubung dengan saklar tidak ikut padam. Kekurangan rangkaian paralel. 1. Memerlukan penghangat listrik atau kabel yang banyak untuk merangkai semua komponen listriknya. 2. Biaya tergolong lebih mahal. Penggunaan kabel dan saklar. Selanjutnya perbedaan rangkaian seri dan paralel terletak pada penggunaan kabel dan juga saklar. Untuk memasang atau menyusun komponen listrik secara seri memerlukan kabel dan saklar yang jumlahnya sedikit, sehingga seringkali disebut sebagai rangkaian yang memiliki biaya terjangkau. Jenis rangkaian tersebut banyak digunakan untuk memasang listrik di rumah seperti baterai, rokok, TV, dan sedangkan pemasangan komponen dengan rangkaian paralel memerlukan kabel dan juga saklar yang banyak. Hal itu bertujuan agar rangkaian tersebut memiliki cabang yang banyak. Oleh sebab itu, rangkaian listrik paralel seringkali disebut sebagai rangkaian listrik yang memiliki biaya mahal. Jika dilihat dari segi biayanya, maka rangkaian listrik seri
dari sana dijualkan untuk digunakan sebagai aliran penyerahan lampu rumah dibandingkan dengan rangkaian listrik paralel. Cara menyusun rangkaian listrik mengutip buku ajar teori bakar listrik dan elektronika tulisan Muhammad Naim. Cara menyusun rangkaian listrik dari cenderung praktis dan sederhana. Komponen disusun secara tersirat dan kabel menghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Satu, hubungkan ujung positif baterai 1 dan ujung negatif baterai 2 agar posisi tidak berubah. 2 dan tulis pada rekatkan kedua baterai tersebut menggunakan lakban. 2. Hubungkan ujung kabel yang terpasang pada lampu 1 dengan stapler sementara ujung kabel bagian lainnya dipasangkan ke lampu 2. 3. Hubungkan ujung kabel lampu dengan posisi baterai 2. 4. Hubungkan ujung kabel yang terpasang pada lakban ke ujung negatif baterai. Prosedur kegiatan. A. Identifikasi masalah. Energi listrik adalah salah satu energi yang sangat penting bagi kehidupan karena hampir semua aktivitas tidak terlepas dari listrik. Itulah sebabnya perlu dirancang instalasi listrik pada rumah dengan tepat dan benar. B. Perancang solusi. Dari identifikasi masalah tersebut, kami mendapatkan solusi, yaitu membuat miniatur rumah dengan instalasi listrik, di mana miniatur ini akan digunakan untuk membuat gambaran bagaimana miniatur rumah tersebut diaplikasikan pada rumah nyata yang berguna untuk mengetahui di mana saja kita memasang instalasi listrik. Karena kemanfaatan instalasi listrik sangatlah penting, itulah perlunya juga instalasi listrik dirancang dengan tepat, memperhatikan kenyamanan dan keamanan sehingga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. C. Rencana model. Di dalam miniatur, rumah ini akan dipasangkan rangkaian listrik seri dengan baterai sebagai sumber energi. D. Membuat karya. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Komputer atau HP yang digunakan untuk mencari sumber atau informasi. 2. Gunting. 3. Lem tembak. 4. Cutter. 5. Pensil. 6. Penggaris. 7. kartu. 8. lakban. 9. kabel. 10. lampu. 11. saklar. 12. baterai. Fungsi alat dan bahan. 1. Baterai berfungsi sebagai pensuplai listrik. 2. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. 3. Saklar berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan baterai ke lampu sehingga lampu dapat menyala atau tidak. 4. Kabel berfungsi sebagai perantara yang akan mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu dapat menyala atau tidak. Langkah-langkah pembuatan miniatur rumah instalasi listrik sederhana. 1. Potongan sebanyak masing-masing 2 buah kardus yang berbentuk persegi panjang yang berukuran panjang 50 cm dan lebar 16 cm dan berbentuk persegi dengan bentuk menyerupai rumah umumnya dengan panjang 25 cm dan lebar 28 cm. 2. Setelahnya, lem kardus tersebut sesuai dengan denah yang sudah didesain.
3. Merangkai kabel listrik dengan rangkaian seri dan paralel. Kendala-kendala saat proses pembuatan miniatur rumah relasi listrik sederhana. 1. Kami membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian proyek karena proyek instalasi listrik ini baru pertama kali kami kerjakan. 2. Saat mengupas kabel diperlukan waktu yang lebih lama karena kami mengupas kabel dengan gunting tidak menggunakan tang. Kemudian terhadap hasil proyek. Pada percobaan pertama kami menggunakan rangkaian paralel, sedangkan pada percobaan kedua kami menggunakan rangkaian seri. Kabel yang dibutuhkan pada rangkaian seri lebih sedikit dibandingkan pada rangkaian listrik paralel. Evaluasi hasil proyek. Dari hasil pembuatan miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana, kami mendapatkan evaluasi berupa semakin tinggi energi listrik dan daya arus listrik makin besar atau makin terang dalam program tersebut. Analisis hasil presentasi. Kesimpulan yang kami peroleh dari hasil pembuatan miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana adalah: 1. Rangkaian seri jauh lebih sederhana dikarenakan hanya ada satu jalur saja. 2. Seluruh komponen dari rangkaian seri disusun dalam suatu baris ataupun suatu deret. 3. Tidak ada arus yang bercabang. 4. Arus listrik yang mengalir pada setiap komponen sama besarnya. 5. Jika ada salah satu beban listrik yang terputus, maka seluruh aliran pun akan ikut terputus. 6. Hanya membutuhkan satu setelah atau switch saja untuk rangkaian seri. Setelah pembuatan tugas proyek ini, dapat disimpulkan bahwa pembuatan instalasi listrik sederhana pada miniatur rumah ini sangat bermanfaat karena dapat menjadi gambaran pada pemasangan instalasi listrik pada rumah yang sesungguhnya. Demikian presentasi kami mengenai proyek pembuatan miniatur rumah dengan instalasi listrik sederhana, dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Ada yang ditanyakan? Nah, tadi kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan bisa dilanjut ke sesi tanya jawab. Silakan. Ada yang ditanyakan? Saya Ya, Nizam, silakan. jelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri: 1. Membutuhkan jumlah kabel yang menghantar yang lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian listrik yang disusun secara paralel. 2. Karena jumlah kabel yang digunakan lebih sedikit, sehingga biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel. 3. Apabila beban listrik yang disusun secara seri, maka arus yang mengalir pada tiap beban akan sama besar walaupun tekanan masing-masing beban listrik tidak sama besar. 4. Apabila sumber tenaga listrik yang dirangkai secara seri, maka tegangan total yang harus dihasilkan oleh masing-masing sumber tenaga listrik tersebut merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada sumber tenaga listrik. Misalnya, 2 buah baterai dengan tegangan 12 volt dan arus 30 ampere disusun secara seri, maka tegangan total rangkaian baterai tersebut adalah 24 volt. Sedangkan arus total yang dikeluarkan rangkaian baterai tersebut tetap sama, yaitu 30 ampere. Kekurangan rangkaian seri: 1. Apabila beban listrik dirangkaikan secara seri, misalnya beban listrik tersebut adalah lampu, maka apabila ada salah satu lampu putus akan membuat lampu yang lain juga ikut padam. 2. Lampu-lampu yang dirangkai secara seri, lampu-lampu tersebut tidak akan menyala secara terang. Sudah itu jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Ada lagi? Sophie. Ada lagi? Iya, Jarni, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Jelaskan bagaimana menyusun rangkaian listrik paralel. Jelaskan bagaimana cara menyusun rangkaian listrik secara paralel.
Karena ada tadi kita ini jawabannya. Maka tulisannya tadi. Cara menyusun rangkaian listrik paralel antara lain: 1. Hubungkan ujung positif baterai 1 dan ujung negatif baterai 2. Agar posisinya tidak berubah dan stabil, rekatkan kedua baterai tersebut menggunakan lakban. 2. Hubungkan kabel yang terpasang pada saklar 1 ke lampu 1. 3. Hubungkan kabel yang terpasang pada saklar 2 ke lampu 2. 4. Hubungkan kabel yang terpasang pada sisi lain saklar 1 dan 2 pada kabel baru yang sama. Lakukan hal itu pada sisi satunya. 5. Hubungkan ujung kabel sambungan 1 dengan ujung baterainya positif dan ujung kabel sambungan 2 dengan ujung baterai negatif. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Mungkin hanya itu presentasi kami. Kalau ada kekurangan tolong dimaafkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena tadi kelompok 1 sudah presentasi, begitu juga dengan kelompok 2. Nah, sekarang semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu Guru mau menanyakan, selama pembuatan proyek ini, bagaimana pengalaman kalian? Atau ada pengalaman apa yang kalian dapatkan? Siapa yang bisa mengungkapkan pengalamannya selama pembuatan proyek? Ya, Sofi, silakan. Belajar yang lebih menyenangkan, Bu, tapi harus siap kuota yang banyak untuk mencari sumber belajar. Iya. Apa tadi, Sofi? Belajar lebih menyenangkan, tapi harus siap kuota yang banyak untuk mencari sumber Ya, di sini pengalaman temannya belajar lebih menyenangkan, tetapi di sana harus siap kuota. Benar juga ya. Nah, kenapa belajar lebih menyenangkan saat pembuatan proyek? Karena di sini seperti tujuan pembelajaran kita tadi manfaatnya, kalian bisa menerapkan apa yang kalian pelajari atau apa yang kalian pelajari saat ini bisa kalian kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya belajar lebih menyenangkan. Nah, sekarang ada lagi yang bisa mengungkapkan pengalamannya selama proses pembuatan proyek. Kan kelompok 2 sudah. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 1. Silakan, siapa? Iya, Marjan, silakan. Belajar lebih menarik dan menyenangkan karena saat kita praktik atau membuat proyek kita seperti mengalami secara langsung pada kegiatan. Iya, benar sekali. Itu seperti yang Ibu Guru sudah ungkapkan tadi. Belajar lebih menarik. Mengapa? Karena kalian seperti terlibat. Apa yang kalian kerjakan ini seolah-olah itulah yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar proyek ini kalian tidak hanya mendengar teori saja. Jadi teori yang kalian dapatkan ini bisa kalian terapkan. Oh, ini ketika arusnya begini, tegangannya segini. Jadi kalian bisa mendapatkan ilmu atau pelajaran yang kalian dapatkan bisa kalian dapatkan dari pengalaman. Nah, sekarang karena tadi kalian sudah mengungkapkan pengalamannya, sekarang Ibu Guru mau merefleksikan. Nah, sekarang Ibu Guru tanyakan, pembelajaran kita misal tanpa praktik atau teori saja, ketika kalian melakukan proyek ini, bagaimana perasaan kalian? Kalau teori saja tidak asik ya. Kalau kalian ada proyek seperti ini, lebih menyenangkan. Karena tadi kita balik lagi, ada ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kalian tidak merasa bosan. Tapi di situ lagi ada tadi seperti kata temannya Sofi, harus butuh kuota yang lebih banyak. Nah, rata-rata kalian di sini di rumah ada wifi ya? Siap-siap. Biasa kalau ada wifi gangguan, kalian bisa siap
kuota. Karena di sini sekarang yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak hanya kita peroleh di sekolah saat di sekolah saja. Jadi kalian bisa memperolehnya dimanapun kalian berada. Karena ilmu pengetahuan atau pembelajaran sekarang bisa lewat apa namanya? Kalian lebih paham lewat internet seperti HP, YouTube dan sebagainya. Artinya kalian bisa dapatkan atau peroleh ilmu itu tidak hanya di sekolah. Nah sekarang apa namanya? Karena tadi ibu guru sudah apa namanya? Kalian sudah presentasi. Sekarang ibu sedikit mau menjelaskan apa itu listrik dinamis yang kita pelajari hari ini. Ibu guru sedikit menjelaskan ya. Ibu apa namanya? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah ibu guru jelaskan di awal apa tadi? Saklar lampu. Kalian apa yang kalian gunakan tadi untuk apa namanya mencari informasi selain komputer apa? Telepon. Itu penerapan listrik dinamis. Listrik dinamis artinya listrik yang bergerak. Nah sekarang sebelum apa namanya kita ke langkah selanjutnya atau sebelum kalian melaksanakan proses, ibu guru akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kalian di sini apa? Di sini kelompok 2 menggunakan rangkaian seri, sedangkan kelompok 1 menggunakan rangkaian paralel. Nah, ibu guru sedikit menjelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel maupun seri. Kelebihan rangkaian seri itu apa namanya? Lebih mudah dirangkai karena pembuatan atau apa namanya disusun secara berderet. Jadi kelebihannya itu membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Tapi ada pula kekurangannya. Kalau ada kelebihan otomatis ada kekurangan. Nah, kekurangannya misal kalau rangkaian seri, misal kalian pakai 2 lampu. Kalau lampu yang satu mati, otomatis lampu yang berikutnya juga mati. Itu kekurangan rangkaian seri. Nah, sekarang bagaimana dengan rangkaian paralel? Kalau rangkaian paralel kelebihannya pertama, misal di sini. Ini kita pakai rangkaian paralel ya. Coba ibu guru hidupkan dulu. Nah, coba ini rangkaian paralel. Rangkaian paralel balonnya atau susunannya itu disusun secara kalau berderet itu rangkaian seri. Nah sekarang kalau rangkaian paralel itu ketika lampu yang satu di rangkaian yang pertama misal dia mati, maka itu tidak mempengaruhi untuk balon yang kedua. Itu kelebihan rangkaian paralel. Beda atau kebalikan dari rangkaian seri. Nah sekarang seperti yang sudah ibu guru ungkapkan tadi, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya adalah kalau rangkaian paralel, kalau bahasanya sekarang itu lebih ribet karena membutuhkan balon atau biaya yang lebih banyak. Kabelnya itu bercabang-cabang. Kalau rangkaian seri itu dia satu jalurnya itu satu. Nah itu kekurangan dan kelebihan rangkaian seri dan paralel. Oh iya, dimatikan. Nah sekarang karena tadi kalian sudah ibu guru sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangan rangkaian paralel. Untuk biar ibu guru bisa menilai pengetahuan kalian, kita akan melakukan post test. Ini post testnya dikerjakan masing-masing, bukan kelompok kayak tadi. Bukan satu orang. Arsyad. Ibu guru memberikan kalian waktu 15 menit untuk menjawab soal ini. Sudah ada sih? Seperti
di sebelahnya saja. Jangan lupa tulis nomor. Waktu kalian mengerjakan soal ini, Ibu Guru kasih kalian waktu 15 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Waktu terus berjalan nih. Bisa dijawab di belakang kertas kok. Ya, nggak apa-apa. Jangan lupa tulis nomornya. Dan jangan lupa tulis nama kalian masing-masing. Waktu 15 menit. Silakan. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Tinggal 10 menit. Tulis nomor juga.
4 orang ya, Yazrin, Hairul, Nizam, sama Arsyad. Sudah, Hairul? Yazril sudah? Sudah? Nizam. Guru koreksi sebentar ya. Jangan berisik. Nah, Ibu sudah mengoreksi hasil posnya sekalian. Di sini yang ada ini 2 orang, yaitu Nizam sama Arsyad. Nizam sama Arsyad belajar lebih giat lagi ya. Nah, kalau yang lain
lain alhamdulillah sudah mencapai nilainya. Nah sekarang karena tadi kita sudah kalian sudah presentasi, juga sudah menjelaskan, kalian sudah menyimpulkan pembelajaran dan kita juga sudah melakukan refleksi. Nah sekarang sebelum kita berdoa, coba dirapikan dulu. Dirapikan dulu teman. Nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Ketua kelas. Mari kita sama-sama berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama kalian karena jalan kalian masih panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu Guru tutup dengan mengucapkan salam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih. Boleh teruskan. Ayo, ayo.